Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bertemu lagi dengan kami Hidayat Nur Wahid. Kami akan menemani waktu Anda beberapa menit ke depan. Terima kasih. Kemungkinan tidak asing di telinga kita tentang ramalan zodiak. Iya, ramalan zodiak. Katanya ramalan zodiak adalah praktik prediksi atau interpretasi yang didasarkan pada posisi planet, bintang, dan tanda-tanda astrologi pada saat tertentu, yang dikaitkan dengan kepribadian, nasib, atau peristiwa yang mungkin dialami seseorang. Katanya zodiak berasal dari kata Yunani zodiakos kiklos, yang berarti lingkaran binatang, merujuk pada lingkaran yang dibagi menjadi 12 bagian di mana setiap bagian memiliki simbol tersendiri yang disebut tanda zodiak. Katanya dalam astrologi tanda-tanda zodiak ini dipercaya mempengaruhi kepribadian dan karakteristik seseorang berdasarkan waktu kelahirannya. Tanda zodiak dikembangkan sejak ribuan tahun lalu oleh bangsa Babilonia, kemudian berkembang melalui berbagai peradaban kuno, seperti Mesir, Yunani, dan India. Zodiak didasarkan pada orbit matahari yang melewati 12 konstelasi dalam setahun. Katanya setiap tanda zodiak memiliki karakteristik tersendiri yang dipercaya menggambarkan sifat orang yang lahir di bawah tanda tersebut, mulai dari Aries yang dinamis hingga Pisces yang intuitif. Dalam astrologi barat, zodiak dibagi menjadi 12 tanda berdasarkan bulan kelahiran. Setiap tanda juga dikaitkan dengan salah satu dari 4 elemen utama: api, tanah, udara, dan air. Lalu apa hukumnya mempercayai ramalan zodiak dalam agama Islam? Ayo kita sama-sama belajar. Oh iya, sebelumnya kami ucapkan bahwa tidak ada maksud untuk menggurui. Ini hanya nasihat untuk diri sendiri dan keturunan anak cucu, dan syukur-syukur Anda mau menerimanya. Sekarang ayo kita masuk ke pembahasan. Pada masa sebelum kehadiran Islam, ramalan yang berkembang dan dikenal di kalangan masyarakat ada beberapa macam. 1. Ramalan yang dihasilkan dari informasi jin yang mencuri dengar dari suara langit yang kemudian dibisikkan ke tukang ramal. 2. Ramalan yang dihasilkan dari informasi jin yang bekerja sama dengan manusia dari hal-hal di luar pengetahuan manusia. 3. Ramalan yang dihasilkan dari dugaan dan firasat. 4. Ramalan yang dihasilkan dari eksperimen dan kebiasaan. 5. Ramalan yang mengacu pada petunjuk bintang. Dalam waktu Islam belum datang, maka para tukang sihir memiliki prediksi ramalan yang lumayan akurat, namun pasca kedatangan Islam validitas ramalan mereka relatif menurun dan mengalami kekacauan. Hal ini memang ditegaskan dalam Al-Quran surat Asy-Syafa'at ayat 10, bahwa setelah Islam datang dan Al-Quran diturunkan, langit dijaga oleh para malaikat dan menjadi zona yang tidak bisa jangkau oleh syaitan. Sikap Islam terhadap praktek ramalan astrologi atau ramalan yang mengacu pada petunjuk bintang dikelompokkan menjadi 2 bagian. 1. Astrologi Hisabiyah ialah ilmu untuk menentukan permulaan bulan melalui teori perhitungan perjalan bintang. Ulama sepakat akan legalitas ilmu ini guna kepentingan penentuan waktu-waktu salat serta penentuan arah kiblat. Bahkan mayoritas ulama menyatakan kewajibannya sebagai kewajiban kolektif atau fardu kifayah. 2. Astrologi Istidlaliyah ialah ilmu ramalan peristiwa-peristiwa di bumi yang mengacu pada gerakan angkasa. Jenis astrologi yang kedua inilah yang dilarang dalam Islam apabila meyakini bahwa tanda-tanda simbolis angkasa atau zodiak bisa menunjukkan pengetahuan gaib atau bahkan yang mengendalikan nasib dan peristiwa bumi. Lalu masuk. 1. Apabila ramalan zodiak didasarkan hanya pada kebiasaan kondisi alam tertentu, dan semuanya tetap dikembalikan pada kehendak dan kekuasaan Allah, seperti perakiraan cuaca, arah angin, musim dan lain-lain, maka hukumnya diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad yang artinya ketika laut menguap lalu menyebar maka pertanda musim hujan. 2. Nabi Muhammad juga bersabda yang artinya Allah berfirman, pada pagi hari ini ada di antara hambaku yang beriman kepadaku dan ada pula yang kafir. Adapun orang-orang yang mengatakan kami diberi hujan dengan sebab keutamaan dari Allah dan rahmatnya, maka dia telah beriman kepadaku dan kufur terhadap bintang-bintang. Dan adapun orang yang mengatakan kami diberikan hujan dengan sebab bintang ini dan bintang itu, maka dia telah kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Hadis riwayat Imam Bukhari dan hadis riwayat Imam Muslim. 3. Selanjutnya adalah astrologi istidaliyah yang dilarang dalam Islam lantaran ia merupakan sebuah pengetahuan yang berpotensi menyesatkan jiwa manusia. Bahaya yang melekat dalam astrologi dapat menyebabkan manusia dalam kondisi bayang-bayang atau fitnah, sekalipun pada dasarnya ia hanya didasarkan pada pengetahuan simbolis kosmologis. Jika suatu peramalan didukung kebenaran fakta, maka jiwa akan terpedaya oleh pengaruhnya dalam ketanyaan,
Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis Ibunda Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang para kahin, lalu beliau menjawab mereka tidak bernilai apa-apa. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka terkadang memberitakan sesuatu dengan benar. Beliau bersabda kalimat yang benar itu berasal dari pencurian jin, lalu jin menyuarakannya di telinga walinya seperti suara ayam betina yang berkokok, lalu para setan mencampurinya dengan 100 kedustaan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan hadis riwayat Imam Muslim. 4. Selanjutnya lebih dari itu, Islam mengajarkan untuk berserah diri pada ketentuan nasib dan sikap ini sangat penting untuk membebaskan diri dari segala bentuk peramalan. Doktrin Islam tidak mengenal praktek peramalan astrologis karena hal itu secara tidak langsung berarti menghapuskan kedudukan Tuhan dalam kekuasaan pada diri manusia seperti yang dinyatakan Allah dalam Al-Quran. Katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. 5. Mempercayai ramalan tidak boleh, bahkan bisa syirik. Barang siapa mendatangi peramal dan mempercayainya maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang mendatangi peramal kemudian menanyakannya dari sesuatu maka salatnya orang itu tidak akan diterima selama 40 tahun. Hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang mendatangi peramal kemudian membenarkannya dengan apa yang diucapkannya maka telah mengkufuri atas apa yang telah diturunkan oleh Nabi Muhammad. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Saatnya kita berpisah, mohon maaf jika ada salah. Jika Anda suka silahkan like dan jika Anda tidak suka silahkan dislike. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat, semoga kita masuk surga. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika kami ada salah dan semoga kita baik-baik saja. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Jangan lupa cuci kaki dan membaca doa sebelum tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.